warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Megamendung akan menjelaskan tugas robotik membuat prototipe alat deteksi guncangan dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ariwijaya MKom dan Bapak Martanto MKom. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok Megamendung. Saya Nurhaya, NIM 41200295 dari kelas TI 2020 P10. Nama saya Rifatul Amalia dengan NIM 41200293 kelas TI 2020 BP P10. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NIM 41200287 kelas TI 2020 P10. Saya Siti Nurismana dengan NIM 41200296 kelas TI 2020 P10. Di sini saya akan membuat rangkaian dari proyek robotik, yaitu alat pendeteksi gempa semi prototipe. Berikut alat yang akan digunakan. Di sini ada 18 kabel jumper male to female, 2 kabel jumper male to male, dan 1 kabel jumper female to female. Di sini juga ada sensor getar SW240. Di sini sudah ada VCC, ground, dan DO. Di sini juga ada potensiometer 10.000 K. Ada buzzer aktif, Arduino Uno, LCD dengan ukuran 16x2, dan terakhir di sini ada breadboard. Di sini kita akan menyambungkan kabel jumper ke pin LCD. Di sini terdapat ground, VDD, FO, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, A, dan B. Nah, di sini kita hanya menggunakan pin ground sampai dengan E, lalu dilanjut pin dari D4 sampai ke B. Pertama, kita akan menghubungkan kabel jumper male to female dari D4 sampai D7. Lanjut kabel ke pin A dan B. Sekarang kita akan menyambungkan kabel dari ground sampai dengan E. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 4 pin yang kosong, yaitu pin D0, D1, dan D2 dan D3. Maka akan jadinya seperti ini. Terdapat ada 4 pin yang kosong, yaitu pin D0, D1, D2, dan D3. Maka selanjutnya kita akan menghubungkan kabel jumper dari LCD ke pin Arduino.
untuk pin RS itu akan kita masukkan ke dalam pin Arduino Uno ke nomor 2, pin E ke nomor 3, dilanjut D4 sampai D7 itu dari masuk ke pin D4 sampai D7. Selanjutnya kita akan menghubungkan Arduino ini ke breadboard. Nah, kita menggunakan pin analog yaitu ground dan 5V. Ini kita akan sambungkan ke 5V dan ground. Nantinya ini akan disambungkan ke breadboard. 5V ini kita akan sambungkan ke VCC. Ground kita sambungkan ke ground. Nah, di sini juga ada pin ground dan VDD. Nah, ground kita pasangkan ke ground, VDD kita pasangkan ke VCC. Lalu dilanjut kita akan menghubungkan kaki dari RW ke breadboard. RW ini kita akan sambungkan ke ground. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel male to female ke breadboard. Nah, untuk kaki sebelah kanan kita akan pasangkan, lalu di kaki pada LCD yaitu F0 dengan menggunakan kabel female to female akan kita sambungkan pada kaki potensiometer bagian tengah. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel ini ke breadboard. Untuk kabel yang sebelah kanan kita akan hubungkan pada ground, dan untuk sebelah kiri kita akan sambungkan pada VCC. Setelah itu kita akan menghubungkan buzzer kabel male to female ke breadboard. Nah, untuk kaki panjang itu bernilai positif dan kaki pendek itu bernilai negatif. Lalu untuk kaki kanan kita akan sambungkan ke Arduino pin 9, sedangkan kaki kiri kita akan sambungkan
ke breadboard ground seperti ini. Lalu dilanjut kita akan menghubungkan sensor getar. Di sini di sensor getar ada 3 kaki, yang diantaranya paling atas adalah VCC, yang di tengah adalah ground, dan paling bawah adalah DO. Nah, untuk DO sendiri kita akan menghubungkannya ke pin Arduino Uno ke nomor 8. Mari kita akan pasangkan DO ini ke pin 8. Untuk ground kita sambungkan ke ground, VCC ke VCC. Lalu setelah itu kita akan menghubungkan kaki LCD A dan B. Untuk A itu ada di VCC, B di ground. Nah, ini adalah tampilan setelah semua alat sudah terpasang. Langkah terakhir kita hanya menghubungkan kabel USB Arduino Uno ke laptop. Kondisi aman ini menunjukkan ketika sensor tidak menerima guncangan. Lalu untuk itu kita akan mencoba apakah alat ini berjalan dengan baik. Mari kita coba. Kita akan mencoba untuk menggerakkan sensor. Bunyi tadi disebabkan oleh sensor getar yang telah kita berikan guncangan, maka akan dikirimkan oleh buzzer dengan mengeluarkan suara seperti tadi. Setelah melihat proses perangkaian alat pendeteksi gempa tadi, di sini kami akan menunjukkan skrip atau codingan yang digunakan. Karena menggunakan LCD, maka selanjutnya di source code kita wajib menambahkan library untuk LCD-nya, yaitu include liquidcrystal.h. Kemudian di sini kami menggunakan 2 pin, yaitu pin sensor gempa sebagai inputan, dan saya akan mencoba pada pin 8. Lalu ada pin sensor buzzer yang akan dihubungkan ke pin 9. Kemudian di bawah ini ada program pengaturan awal, kurang lebih skripnya seperti ini. Lalu ada program utama. Saat buzzer menyala, maka
akan menimbulkan bunyi high atau kencang. Kemudian jika buzzer dimatikan, maka suara dari buzzer tersebut akan low atau tidak menimbulkan suara. Kurang lebih seperti itu skripnya. Kita akan mengecek skrip ini apakah ada yang error atau tidak. Kita bisa menekan tombol ini, kemudian menunggu prosesnya. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti tidak ada skrip yang error. Setelah melihat proses perangkaian alat pendeteksi guncangan atau gempa dan skrip yang digunakan, di sini saya akan memberitahukan kendala yang dialami oleh kelompok kami. 1. Kurang teliti dalam mengimplementasikan skema pemasangan alat sehingga banyak memakan waktu. 2. Error pada kodingan. 3. Salah dalam penempatan kabel. 4. LCD menyala, muncul tulisan sesuai yang diinputkan pada skrip Arduino, tetapi buzzer tidak bunyi saat diberi guncangan. 5. LCD menyala, tetapi tulisan tidak sesuai dengan yang diinputkan pada skrip Arduino, dan buzzer tidak bunyi saat diberi guncangan. 6. LCD menyala terang tanpa muncul tulisan, tetapi buzzer bunyi saat diberi guncangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.